Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahil ghafurit tawwab alladzi wa'adal mustaghfirina bijazilis thawab wa ja'alahu amanan minal azab. Nahmaduka ya Rabbana hamdas syakirin wa nastaghfiruka istighfaral musrifin wa nalja'u ilaika luju'al muttarrin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqillahi wal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim ala hadzal nabiyil karim wa ala ashabihi wa atba'ihi al mujahidin at-tahirin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah kata yang paling baik yang bisa kita ungkapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan dan limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut kita bisa menjalani, kita bisa melalui kehidupan dunia ini dengan penuh keridhoannya. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan, yang merupakan suri teladan kita, uswah dan qudwatul hasanah bagi kita. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih dan istiqomah dalam menyampaikan risalah ajaran Islam ini, yang begitu gigih dan istiqomah di dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat manusia, sehingga sampai pada hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya nikmat iman dan nikmat Islam ini. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di dalam keimanan ini hingga akhir hayat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak berdaya meskipun untuk dirinya sendiri, sehingga dia tidak mampu untuk bertahan tanpa ada peran dan bantuan orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita melalui sebuah firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan dalam keadaan lemah. Para ulama-ulama tafsir kita
ketika menafsirkan kata dha'ifa, ketika menafsirkan kata lemah di dalam ayat di atas tersebut, mereka memiliki ragam penafsiran. Dan mereka mengatakan bahwasanya kata lemah di dalam ayat tersebut itu sifatnya adalah umum, sehingga mencakup lemah secara fisik dan juga lemah secara psikis ataupun jiwa dan rohani manusia tersebut. Lemah secara fisik menjadikan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan ketika kita lahir, kita dibantu oleh orang lain. Dalam perjalanan hidup kita yang kita lalui ini, sejak kecil, beranjak dewasa, kemudian sampai kita tua, tidak terlepas dari peran dan bantuan orang lain. Bahkan ketika kita meninggal sekalipun, maka orang lainlah yang akan memberikan bantuan kepada kita untuk menyelesaikan fardu kifayah orang yang meninggal tersebut. Begitu juga halnya dengan lemah secara psikis, lemah secara rohani, sehingga manusia ini membutuhkan siraman rohani, sehingga manusia itu membutuhkan nasihat, membutuhkan bimbingan dari orang lain. Tanpa bantuan orang lain, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga, maka manusia ini akan sulit untuk menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Manusia itu akan sulit untuk melawan hawa nafsunya. Dengan demikian, ini akan berdampak luas pada kehidupan keagamaan manusia tersebut, sehingga seringkali manusia dikarenakan lemahnya secara rohani, lemahnya secara jiwa, menyebabkan manusia seringkali terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk yang sering melakukan kesalahan. Bahkan di setiap waktu yang kita lalui, di setiap tempat yang kita lalui, kita tidak terlepas dari kelalaian. Oleh karena itu, dikarenakan lemahnya manusia atas hal tersebut, dikarenakan seringnya manusia melakukan kelalaian, dikarenakan seringnya manusia melakukan ataupun melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sejumlah ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan umat manusia untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan istighfar ini merupakan salah satu cara agar kita mampu menguatkan fisik kita, agar kita mampu menguatkan ruhani kita, agar kita mampu menguatkan jiwa kita yang lemah ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita, telah memberikan contoh yang baik terhadap umatnya dalam beristighfar ini. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, Rasulullah itu adalah makhluk yang paling suci, Rasulullah itu adalah makhluk yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran dan contoh baik kepada umat manusia, kepada pengikutnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini adalah hadis yang pertama dan hadis yang kedua di dalam bab taubat. Jadi ketika kita membuka bab taubat di dalam Riyadhus Shalihin, maka setelah Imam Nawawi menyebutkan sejumlah ayat tentang istighfar, maka ayat yang pertama yang dicantumkan adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua dari bab taubat tersebut. Maka di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis keduanya ataupun di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu dilakukan sebanyak 100 kali. Para hadirin yang berbahagia, jumlah angka yang disebutkan di dalam hadis tersebut, di dalam hadis yang pertama disebutkan bahwasanya Rasulullah beristighfar lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang kedua disebutkan bahwasanya Rasulullah beristighfar 100 kali dalam sehari. Jadi angka dan jumlah yang disebutkan di dalam hadis tersebut bukanlah dimaknai ataupun didefinisikan sebagai jumlah sebagai pembatasan, sehingga dimaknai ataupun tidak dimaknai bahwa Rasulullah ataupun tidak dibatasi bahwa Rasulullah hanya beristighfar sebanyak 70 kali, hanya beristighfar 100 kali saja dalam sehari. Jadi bukan dimaknai dengan jumlah ataupun bukan dimaknai dengan pembatasan. Akan tetapi hadis itu ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya di setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Jadi bukan hanya 100 kali, bukan hanya 70 kali, sehingga makna jumlah di dalam hadis tersebut kita tidak bisa memaknainya sebagai pembatasan. Akan tetapi maknanya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya dengan sebanyak-banyaknya. Para hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala menjelaskan tentang istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari dosa, istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa sebelum dan dosanya yang akan datang. Maka Imam Ibnu Battal mengatakan, al-anbiya'u asyaddun nasi ijtihadan fil ibadati lamma a'tahumullahu minal ma'rifati fahum daibuna fi syukrihi mu'tarifuna lahu bitaksir. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tekun, manusia yang paling sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ma'rifat kepada mereka, menjadikan mereka semakin tekun di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka juga mengakui bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu belum sempurna. Sehingga dari ketidaksempurnaan inilah dalam versi para nabi-nabi tersebut mereka harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kekurangan-kekurangan mereka di dalam beribadah tersebut. Para hadirin yang berbahagia, teladan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah seharusnya kita contoh. Betapa tidak Rasulullah yang maksum,
Rasulullah yang terjaga dari perbuatan-perbuatan keji, Rasulullah di mana dosa-dosanya diampuni, akan tetapi tetap beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Bagaimana dengan kita umat manusia ini yang tidak terjaga dari kelalaian? Bagaimana dengan kita yang belum tentu dosa-dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah seharusnya kita mengikuti, kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap saat ini, di setiap saat yang kita lalui, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, selalu saja ada kekurangan yang kita lakukan. Selalu saja mungkin ada kelalaian yang kita lakukan. Ketika kita sholat umpamanya, ternyata ibadah sholat yang kita lakukan itu tidak sempurna. Secara fisik kita ada di atas sejadah, secara fisik kita ada di dalam masjid, akan tetapi terkadang pikiran kita bergentayangan kemana-mana. Ini adalah bagian dari kekurangan kita di dalam beribadah. Begitu juga halnya umpamanya, kemaksiatan itu bisa muncul dari pandangan dan mata kita. Ketika bangun tidur, maka dari situ mata kita bisa langsung menatap dan memandang. Terkadang pandangan mata kita ini kita gunakan untuk memandang hal-hal yang tidak baik, baik itu yang ada di dalam handphone kita, baik itu yang ada di dalam laptop kita, baik itu yang ada di dalam teknologi-teknologi yang ada pada saat ini, baik itu pemandangan-pemandangan yang tidak baik ketika kita berada di dalam perjalanan ataupun di tempat-tempat lain. Begitu juga halnya seringkali kemaksiatan itu muncul dari anggota tubuh kita. Terkadang muncul dari lidah kita, terkadang muncul dari pendengaran kita. Terkadang kita dengan mudah untuk menghina dan merendahkan orang lain. Terkadang begitu mudah kita untuk menyakiti hati orang lain. Bahkan kita berani untuk memfitnah orang lain. Ini adalah bagian-bagian dari kemaksiatan yang muncul dari diri manusia. Maka tanpa beristighfar, maka bagaimana mungkin dosa-dosa kita yang begitu banyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu tidak luput untuk melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika ini sudah mampu kita dawamkan, ketika ini sudah mampu kita lazimkan dalam keseharian kita, maka tidak hanya dosa-dosa kita, tidak hanya kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan, tidak hanya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, akan tetapi Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita, baik itu kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kita kelak nanti. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alahu Allahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, dan Allah jadikan kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan, dan Allah berikan rezeki dari berbagai sumber yang tidak pernah diduga. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah khutbah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, yang telah didawamkan dan dilazimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mampu kita contoh dan mampu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim, wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman, wa lakal hamdu an ja'altana min ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nashhadu annahu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahatil ummati wa kashafatil gummah wa jahada fi sabili rabbih hatta atahul yakin. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya habibi ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.